Setelah kemarin Erick Thohir dengan jelas terbitkan peraturan soal wasit, pemain dan klub yang terindikasi lakukan match fixing akan dihukum, kini giliran supporter. Nah, ini yang harus benar-benar dicermati. Jika selama ini ada supporter yang bikin rusuh, baik itu kerusuhan di stadion dengan sesama supporter atau dengan panpel atau dengan supporter lain, maka klub yang akan didenda, kini hukuman lebih berat akan diterima klub. Bahkan ini bisa berdampak fatal bagi klub dan bisa saja klub tersebut terdegradasi. Lalu keputusan apa sih itu? Keputusan itu adalah klub-klub harus benar-benar bisa mengontrol supporternya, terutama supporter tuan rumah. Pasalnya akan ada peraturan di mana setiap klub yang kedapatan supporternya rusuh, baik itu perkelahian atau keributan dan flare, maka hukumannya bukan cuma denda tapi juga pengurangan poin. Gila, bahaya nggak tuh? Kenapa kami bilang bahaya? Pasalnya supporter di Indonesia mah sulit diatur, apalagi banyak supporter bayaran yang ngakunya supporter tuan rumah klub tersebut, tapi justru supporter bayaran yang tujuannya bikin rugi klub tertentu. Sebenarnya buat kami peraturan ini tuh seperti buah si malakama. Di satu sisi kami setuju dengan adanya peraturan ini agar supporter lebih tertib. Tapi di sisi lain kami kurang setuju dengan peraturan ini lantaran ini rawan kecurangan. Contoh, jika klub A, kita sebut saja klub itu Persib ya, main di kandangnya, lalu ada keributan atau yang menyalakan flare, maka Persib akan dikurangi poin terus didenda. Ini kan rancu, bisa saja dong yang bikin rusuh itu bukan supporter asli Persib alias supporter bayaran yang ditugaskan bikin rusuh. Kalau satu laga saja ada supporter yang rusuh terus klub dikurangin poinnya 1, dalam satu musim itu ada 34 pertandingan dan kalau setiap pertandingan ada supporter rusuh berarti klub itu akan dikurangi poin, jadi totalnya 34 poin yang akan melayang. Padahal kan belum tentu supporter yang rusuh itu supporter beneran tuan rumah atau bukan. Lalu alasan lain kenapa kami kurang setuju dengan peraturan ini kan sama aja dengan istilahnya membuat Komdis PSSI lebih subur dong mendapatkan uang denda dari klub. Gimana nih Pak Erik? Kok bisa bikin peraturan kayak gini sih? Kalau pendapat kami pribadi soal kerusuhan supporter ini ya, demi mengontrol supporter yang rusuh, ya lebih baik kerjasama dengan Polri, bikinkan sebuah peraturan atau hukum resmi. Jadi setiap supporter yang ketahuan rusuh itu langsung diberikan hukuman penjara saja. Kenapa hukuman penjara? Karena kan mereka sudah merugikan orang lain, merugikan klub. Jadi sama saja dengan ini tindakan kriminal dong. Itu baru bisa mengontrol supporter yang rusuh. Kalau cuma peraturannya seperti ini yang dihukum adalah klub lagi atau pengurangan poin lagi, sama aja bohong. Supporter rusuh mah kan jalan terus, toh mereka nggak ada hukuman apapun kok. Tapi kalaupun peraturan ini jadi diterapkan ya, lalu bagaimana solusinya bagi klub? Ya mau nggak mau klub harus bikin kartu anggota supporter. Jadi hanya supporter yang punya kartu anggota saja yang bisa nonton ke stadion. Dan jika diketahui ada yang bikin rusuh kan ketahuan tuh siapa supporternya, karena kan bisa terdata di tiket yang masuk karena ada di kartu anggotanya. Dan jika yang bikin rusuh ini nggak punya kartu anggota, hukumannya lebih berat ya, bisa saja hukuman penjara. Itu baru bisa mengontrol supporter yang rusuh alias supporter bayaran. Nah, gimana menurut kalian sob? Kalian setuju dengan gagasan Erick Thohir ini atau kalian setuju dengan gagasan kami? Intinya, jika peraturan ini disahkan ya siap-siap aja klub ruginya double. Udahnya keluar duit buat bayar denda, klub pun bisa terdegradasi lantaran dikurangin poin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Kami keluarga besar dari Rio Sport Channel mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bagi umat muslim yang merayakannya ya. Kami memohon sebesar-besarnya jika kami selama 1 tahun kebelakang ini banyak melakukan hal-hal kesalahan bagi kalian, pada kalian ya para subscriber Rio Sport, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke, di edisi lebaran kali ini
ada berita apa saja sih di Rio Real Squad? Tentu saja selain berita yang telah kami sampaikan di awal, ada beberapa berita lagi dari klub Liga 1 dan juga transfer terbaru. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita simak semua ulasannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Real Squad selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Liga 1 akan dipercepat kick-off-nya yang awalnya bulan Desember menjadi bulan Juli 2023. Hal ini lantaran batalnya Piala Dunia U20. Lalu soal turnamen pramusim, Erick Thohir memastikan tak akan ada turnamen pramusim. Hal ini lantaran tak adanya budget alias dana. Erick Thohir lebih fokus pada kompetisi Liga 1, 2, dan 3 musim depan. Mengetahui liga akan dipercepat kick-off-nya, para klub ini jor-joran dan saling sikut buat dapatkan pemain untuk memenuhi skuadnya. Tapi ada satu hal yang unik nih, yakni Erick Thohir rencananya akan ngasih pemain gratis ke Bayangkara FC. Kok bisa sih? Para pemain gratis ini adalah pemain timnas U20 dan U22 yang minim jam terbang di klubnya alias di klubnya cuma jadi cadangan doang. Maka pemain tersebut akan dimasukkan ke tim Bayangkara FC. Wah, pasti banyak klub yang protes nih. Enak aja kita yang gaji, tim lain yang pakai. Gitu tuh pasti ucapan klub. Makanya banyak klub yang mau narik pemainnya dari timnas nih. Seperti PSS Sleman yang menarik Hoki Caraka keluar dari timnas. Ya alasannya sih dicoret. Tapi tentu saja kita tahu PSS nggak mau ngasih gratis Hoki Caraka ke Bayangkara FC. Lalu gimana nih sama Persib yang punya 5 pemain di timnas U20 seperti Beckham, Kakang, Robi, terus Satrio Azhar dan Ferdiansyah? Yakin mau ngasih gratis ke Bayangkara FC? Dari Persib Bandung, pelatih Persib saat ini Luis Milla ada di urutan ke-8 dari 10 pelatih terbaik Persib sepanjang masa. Kok bisa ada di urutan 8 sih? Kan Luis Milla bagus, catatan rekor tersendiri lagi di Persib. Luis Milla berada di atas Risnandar Sundoro dan Mario Gomez, dan inilah 10 pelatih terbaik Persib sepanjang masa versi Persib Bandung. Di urutan pertama ada Indra Thohir, yang kedua ada Jajang Nurjaman, yang ketiga ada Robert Rene Albert, yang keempat ada Jaya Hartono, yang kelima ada Juan Antonio Paes, yang keenam ada Arcan Yuri, yang ketujuh ada Nandan Iskandar, yang kedelapan Luis Milla, yang ke-9 Risnandar Sundoro, dan yang ke-10 Mario Gomez. Oke, kami jelaskan ya kenapa Luis Milla berada di bawah Arcan Yuri dan Juan Paes, padahal Luis Milla lebih bagus dari mereka. Persib mengatakan nominasi ini tuh berdasarkan poin yang didapat para pelatih ini selama melatih Persib. Luis Milla cuma dapat 55 poin dari 27 laga, sementara Indra Thohir di urutan pertama mendapatkan 200 poin dari 113 laga. Jadi bisa saja Luis Milla ini bisa ngunggulin yang lain ya kalau jumlah laganya terus bertambah. Wajar sih, baru musim ini kok di Persib, itu pun baru setengah musim. Di sisi lain, bos Persib Teddy Cahyono membantah sudah deal dengan sejumlah pemain terutama pemain lokal. Menurut Teddy, hingga saat ini Persib belum deal dengan satupun pemain. Hal ini lantaran sulitnya cari pemain. Belum ada, semua pemain yang diberitakan deal ke Persib itu hoak. Sangat sulit bagi Persib untuk cari pemain lokal, ujar Teddy Cahyono. Tapi tentu saja pernyataan bos Persib ini tak dipercaya oleh Boboto. Pasalnya Boboto sudah hafal dengan tabiat bos Persib ini. Selalu bilang hoak, selalu bilang gak ada. Tapi tiba-tiba pemain tersebut sudah diumumkan oleh Persib. Jadi ya kita tunggu saja ya, soalnya Persib ini nggak mau kena sanksi lantaran umumkan pemain padahal bursa transfer belum dibuka, itu alasannya. Kita ke rumor transfer. PSM Makassar diketahui sudah sepakat datangkan bek kiri Persebaya Alta Bala. Awalnya Alta akan dilego ke Madura United, namun tak dilepas oleh pihak Persebaya. Begitupun dengan Persija yang juga meminati Alta.
Kabarnya Persebaya fix melepas Altanya itu cuma ke PSM Makassar. Yang kedua, Persija dan Persib. Oke, kami akan sedikit luruskan soal rumor Eldor Shomurodov yang mantan pemain AS Roma yang dirumorkan ke Persija dan saingannya nih, yakni Persib Bandung dengan James Rodrigueznya. Kami tegaskan ini masih rumor dan fix rumor. Dua pemain ini memang diminati oleh Persib dan Persija, tapi dua pemain ini tuh hanyalah sebagai cadangan jika sewaktu-waktu regulasi marquee player disahkan oleh Erick Thohir. Jadi istilahnya dua pemain ini memang dihubungi oleh Persib dan Persija supaya dua pemain ini nggak dibajak tim lain andai regulasi marquee player diterapkan nantinya gitu. Yang ketiga, Arema FC umumkan rekrutan pertamanya, yakni bek kiri asal PSMS Medan, Fardan Harahap. Nggak takut dihenda tuh. Yang keempat, PSIS Semarang umumkan rekrutan pertamanya, yakni Haikal Al-Hafiz dari Persikab Kabupaten Bandung. Selain Haikal, PSIS pun dikabarkan resmi mendapatkan Rifki Suryawan dari PSS Sleman. Yang kelima, Persikabo kabarnya mendapatkan winger asal Brazil Claudio Muricy. Pemain berusia 24 tahun ini kabarnya tengah jalani tes medis di Persikabo. Yang keenam, Rans Nusantara FC kabarnya tengah mendekati winger asal Brazil Matheus Souza. Pemain berusia 27 tahun ini musim lalu bermain di Liga Thailand bersama klub Supanburi FC. Selain Rans, ada Persis Solo dan Dewa United yang juga mengincar Souza. Yang ketujuh, Madura United deal mendapatkan kiper Persebaya Satria Tama. Tama akan diumumkan ke publik bersama Koko Ari. Tapi nanti ya kalau bursa transfer resmi dibuka. Madura nggak mau didenda loh. 8. Setelah resmi dilepas oleh Bali United, penyerang asal Samarinda Lerby Eliandri ramai dikaitkan tengah didekati oleh Persib Bandung. Sejak musim lalu, Lerby memang sudah santer akan ke Persib, namun kala itu pihak Bali United masih ogah melepas Lerby Eliandri. Jika benar Lerby ke Persib, Persib akan dapatkan Lerby secara cuma-cuma. Namun selain Persib, ada Borneo FC dan Barito Putra yang juga kabarnya tertarik pada pemain berusia 31 tahun ini. Markili aja lah, mari kita lihat nanti. Oke, mungkin itu saja ulasan singkat kita di edisi Lebaran kali ini. Sekali lagi kami dari keluarga besar Rio Rihat Channel mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rihat Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu menantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihat Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.